Dokter Jong, bukankah kau bilang operasi ayahku? Nona Lin Putri Grup Longguang. Tak akan ada masalah. Ya, seharusnya tidak ada masalah. Ahai. Kukatakan padamu, jika terjadi sesuatu pada ayahku, kau juga mati. Aku akan segera memeriksa ulang Tuan Lin. Kau memeriksanya ulang. Kau pikir aku masih mempercayaimu? Aku akan bayar 200 juta. Pergi cari tabib Dewa Duan. Baiklah, aku akan segera menghubungi guruku. Guruku pasti punya solusinya. Hubungi guruku. Halo. Guru, kondisi Tuan Lin memburuk. Nona Lin ingin Anda segera datang. Tolong aku. Tuan. Jika aku menyelamatkan Tuan Lin, bukankah aku akan makmur seumur hidup? Baiklah. Nona Lin, guruku segera datang dari ibu kota. Aku punya cara untuk menyelamatkan Tuan Lin. Nah, jangan membuat masalah di sini. Aku punya pil di sini yang bisa menyelamatkan Tuan Lin. Satu pil bisa menyelamatkan ayahku. Nak, kau mempertaruhkan nyawa ibumu. Dan sekarang kau mempertaruhkan nyawa Tuan Lin juga. Sebelum ini, kondisi ibuku sama dengan Tuan Lin. Lihatlah. Apa dia mengatakan yang sebenarnya? Nona Lin pasti ada yang salah dengan laporan ini. Jangan percaya dia. Aku bertanya apakah yang dikatakannya itu benar. Kondisi Nona Huang Yumei selalu saya tindak lanjuti. Faktanya persis seperti yang dikatakan Tuan Gu. Nona Lin, Presiden Lin adalah orang yang berharga. Tuan saya akan segera kembali. Anda tidak bisa mengambil risiko ini. Nona Lin, pikirkan baik-baik. Apakah aku akan mempertaruhkan nyawa ibuku? Bagus, aku akan membiarkanmu mencoba. Jika berhasil, 200 juta milikmu. Tapi jika gagal, posisimu akan jauh lebih canggung daripada dia. Baiklah, sepakat. Kemarilah. The film was translated and Gu Qinyu, sebaiknya kau narrated by pikirkan M lagi. Media. Kau takkan sanggup menanggung akibatnya jika main-main. Lalu, Tunggu saja. Tunggu. Jadi kau tidak tahu apa-apa. Dr. Song, kau tak perlu bersikap sarkastis. Untuk tahu apakah obat ini efektif, tunggu dan lihat saja. Lin Tianlong, Presiden Grup Longqian. ayah, Huhu. Bagaimana mungkin? ayah, Mungkinkah obat ini benar-benar bekerja? Operasinya berhasil. tidak. Tabib dewa bernama Gu Qinyu inilah yang menyelamatkanmu. Tuan Lin, kebetulan aku mendapatkan obat ajaib dan mengambil kesempatan untuk menawarkannya padamu. Anak muda kau cukup rendah hati dan tenang. Lumayan. Lin, kau harus membantuku. Ucapkan terima kasih kepadanya dengan benar. Aku tahu ayah. Merasa lebih baik. Obat yang ajaib. Aku merasa seperti 10 tahun lebih muda. Tabib Dewa Duan dari Kyoto telah tiba. Hahaha. Tuan saya ada di sini. Gu Qinyu. Tuan saya pasti akan mengetahui tipu muslihat MI. Duan Rong, tabib ajaib Kyoto. Guru, akhirnya Anda di sini. Dasar tak berguna. Minju. Tuan Lin, Anda sudah bangun. Terima kasih kepada teman muda ini karena telah menyelamatkanku. Tuan Lin, Anda sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru saja menjalani operasi. Guru, Gu Qinyu ini, entah obat apa yang dia berikan pada Tuan Lin, tapi Tuan Lin baru saja. Diam. Ini tidak mungkin. Bingit nadi ini kuat dan stabil. Ini sama sekali tidak seperti pasien.
Anak muda, obat ajaib apa yang kau gunakan? Bagaimana aku bisa menjelaskan ini? Gu Chenyu, kenapa diam saja? Jelas ada yang salah dengan obat ini. Keluar. Ahai, Haha, Ada yang salah denganmu. guru, mengapa? Jika obat dewa ini dapat diproduksi secara massal, berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan? Keluar dari sini sekarang. Duanfeng, aku tidak punya murid sepertimu. Guru, Keluar. guru jangan. Keluar. Ahai, Keluar. guru saya salah. Keluar sekarang. Beri aku kesempatan. Penyala. Ahai, Pergi sejauh mungkin dariku. tabib Dewa Duan. Sebenarnya aku tak tahu obat apa itu. Aku mendapatkannya dari seorang tabib keliling. Hanya 2 pil. 1 menyelamatkan ibuku. 1 menyelamatkan Tuan Lin. Anak muda, bisakah kau memperkenalkanku padanya? Tabib dewa yang terhormat ini. Sejujurnya, aku sebenarnya tak tahu kemana perginya orang tua itu. Humph. Sayang sekali. Anak muda, jika lain kali kau bertemu tabib dewa itu lagi, tolong perkenalkan aku padanya. Holmes. Ini tanda pengenal saya. Dengan tanda pengenal ini, rumah sakit manapun dapat menghubungiku. Terima kasih tabib Dewa Duan. Sama-sama. Terima kasih. Tuan Gu, Hai, ini uang yang kujanjikan padamu, dan kartu namaku. terima kasih. Kau sudah bekerja keras. Jika kau punya kabar tentang tabib dewa itu di masa depan, silakan datang cari aku di grup Longtian kapan saja. Mulai hari ini dan seterusnya. The film Kau was adalah tamu terhormat translated kami di and grup Longtian. narrated by M Media. Qianru, kau menghilangkan kalung dari pelelangan. Bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada pemilik Longtian Group? Tuan Wang, kalung safir itu, hilangnya kalung itu tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya denganmu. Kau satu-satunya di tempat pelelangan. Kalung itu hilang. Dan kebetulan, pengawasnya juga rusak. Jika bukan kau yang mengambilnya, lalu siapa? Jika kau berani panggil polisi, hati nuraniku bersih. Hati nuraniku bersih. Baiklah. Bahkan jika kau tidak mengambilnya, sebagai penanggung jawab di sini. Bukankah seharusnya kau bertanggung jawab penuh? Jika aku ingat dengan benar, kalung ini diperkirakan bernilai 10 juta kan. Aku ingin tahu apakah pacar streamermu mampu memberikan kompensasi. Apa yang terjadi? Kenapa kau terburu-buru memanggilku kembali? Nona Lin, sebuah kalung telah hilang dari pelelangan kami. Aku menduga ini ada hubungannya dengan Nona Xiao Qianru ini. Lelang besok. Dan kalungnya hilang hari ini. Ya, Panggil polisi. Jangan buang waktu. Biarkan aku masuk. Qin Yu, Tidak apa-apa. Gu Chenyu. Apa hakmu berada di sini? Beraninya kau melanggar properti pribadi. Kau tahu ini di mana? Bukankah ini lelang perhiasan grup Longtian? Apa kau tahu di mana tempat ini? Beraninya kau datang ke sini dan membuat masalah. Tuan Wang, bukankah kau bertindak di luar batas? Nona Lin bahkan belum berbicara, dan kau sudah menuduhku. Nona Lin, bukan itu maksudku. Gu Chenyu di sini membuat onar, dan aku akan mengusirnya sekarang juga. Apakah itu juga yang kau maksud? Apa-apaan sikapmu? Beraninya kau bicara pada Nona Lin seperti itu. Qin Yu, bersikap sopanlah pada Nona Lin. Minta maaf sekarang, kita tidak bisa menyinggungnya. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Minggir, Dengar itu. Nona Lin menyuruhmu pergi. Tuan Wang tolong minggir. Tuan Gu ini adalah tamu penting grup Longtian kami. Nona Lin, apakah kau salah? Dia cuma streamer langsung. Bagaimana mungkin dia tamu pentingmu? Tuan Wang, sekali lagi, tolong minggir. Tuan Wang, minggir saja.
Tuan Gu. Aku tak menyangka bertemu denganmu di sini. Aku juga tidak menduga ini. Kenapa Gu Qinyu kenal Nona Lin? Dan dia bahkan tamu penting grup Longtian. Apakah ini pacarmu? Pasangan yang sempurna. Aku juga berpikir begitu. Ku dengar. Qianru mengalami sedikit masalah di sini. Oh ya, dia menghilangkan kalung safir biru kami. Harganya 10 juta. Tidak. Memang ditangani oleh kedua perusahaan mereka. 10 juta. Akan kubayar. Gu Chenyu, aku tidak menghilangkan kalung Phil itu. was Kenapa kau yang translated membayar? and Kau tidak narrated percaya by padaku. M-Media. Tidak. Maafkan aku. Apa yang kau lakukan di sini, Or? Benar. Kau bisa menemukan kalung itu kan? Gu Senyu, apa kau gila? Kau mengandalkan mainan untuk menemukannya untukku. Cheng Yu, apa yang kau pikirkan? Ayo panggil polisi. Polisi bisa membuktikan aku tidak bersalah. Aku bisa mengatur seseorang untuk memperbaiki pengawasannya. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Tidak masalah kan? Bisakah kau menemukan kalung itu? Tidak. Gu Chenyu. Apa otakmu rusak saat siaran langsung? Kau meminta anjing mainan untuk menemukan sesuatu. Tuan Gu. Sepertinya tak pantas bercanda di saat seperti ini. Jinggu, bangun. Ayo pikirkan cara lain. Qianru, apa kau punya foto kalung itu? Coba kulihat. Ya, Lihat baik-baik. Pergi. Temukan. Gu Chengyu, cukup. Apa kau di sini untuk membantuku? Qianru, percaya padaku. Dia pasti bisa menemukan kalung itu. Aku percaya padamu. Kalau kau membawa anjing pelacak sungguhan itu lain cerita. Tapi kau meminta anjing mainan untuk menemukannya. Apa kau pikir kami segila dirimu? Jangan khawatir. Karena begini keadaannya. Mengapa kita tidak menunggu sedikit lebih lama? Jika kalung itu benar-benar tidak dapat ditemukan, maka kita akan memanggil polisi. Oh, tunggu. Buang-buang waktu saja. Benar, Nona Lin. Karena Tuan Wang begitu yakin. Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan. Taruhan macam apa? Jika aku menemukan kalung itu, maka Tuan Wang, kau beli kalung itu dan berikan padaku. Jika tidak dapat ditemukan, aku akan menanggung kerugiannya dari kalung itu. Hahaha. Bagus, aku akan bertaruh denganmu. Baiklah, mari kita lihat bagaimana anjing mainan ini menemukannya. Cheng Yu, kita tidak perlu melakukan taruhan ini. Jangan khawatir, kita akan menang kali ini. Tunggu saja hadiah dari Tuan Wang. Cheng Yu, berhenti bermain-main. Aku hanya ingin hidup bahagia bersamamu. Aku tidak butuh hadiah semacam ini. Tuan Gu, jika kau menginginkan kalung, aku akan membelikanmu yang lain. Kau tak perlu membuat taruhan ini. Nona Lin tidak perlu. Untuk ini, Tuan Wang yang akan membayar. Apakah ada yang salah dengan Gu Qinyu ini? Terakhir kali menyembuhkan penyakit ayahku. Apakah itu hanya keberuntungan? Ya sudahlah. Setelah membantu untuk terakhir kalinya ini, mungkin kita tak akan berhubungan lagi di masa depan. Kita tidak bisa menunggu tanpa batas waktu. Aku beri kau 10 menit lagi. Mari kita lihat bagaimana dia menemukan kalung itu. Ini adalah anak anjing bionik Xiao Tian milik Terlang Shen. 10 menit seharusnya cukup untuk menemukannya kan? Layak disebut Xiao Tian milik Terlang Shen. Kalungnya ada di leher anjing. Sihir macam apa ini? Ini mustahil. Bagaimana mungkin mainan bisa menemukan kalung itu? Nona Ling, silakan periksa apakah ada masalah. Ya, ini kalungnya. Kau menemukannya di mana? Entahlah. Harus kutanyakan padanya. Di mana kau menemukannya? Bawa kami ke sana. Tak perlu. Kita sudah menemukannya kan? Semuanya baik-baik saja. Aku akan memberikan kalung ini pada Qianru. Tidak. Ini bukan untuk Qianru. Ini untukku. Baiklah. Untukmu. Kanan? Tuan Wang. Kenapa begitu gelisah?
Apakah kau yang melakukannya? Wang Tian lekau. Kau memfitnahku. Jangan berani-beraninya kau bicara omong kosong. Kapan aku memfitnahmu? Wang Tianle, perasaanmu terhadap pacarku itu sudah menjadi rahasia umum. Tidak. Kau dan aku. Tuan Wang Tuan Lin. Maafkan saya. the Saya film was menjadi serakah. translated and narrated by Ini tidak ada N-Media. hubungannya dengan Tuan Wan. Anjing sialan. Kau membuatku malu. Nona Lin, aku serahkan dia padamu. Ini tidak akan terjadi di tempat acara besok. Keluar. Tuan Wang, kau cukup lihai. Aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Ingat saja untuk memberikan 10 juta kepada Nona Lin. Du Chenyu. Aku takkan membiarkanmu terus memanfaatkan aku. Tuan Wang, oh Tuan Wang. Jangan seperti tim roket setiap kau kalah, oke? Nona Lin, aku permisi dulu. Nona Lin. Ingat untuk meminta Wang Tianle memberikan 10 juta padamu. Aku ingat. Kalau begitu kami akan pergi. Tuan Gu. Tertarik dengan lelang kami besok. Datanglah kalau mau. Tentu. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Pria ini. Dia pasti lebih dari yang terlihat. Aku takkan melepaskan Gu Chenyu itu. Tuan Wan, si sampah Gu Chenyu itu tidak akan pernah bisa menandingimu. Bukan cuma Gu Chenyu, tapi juga wanita sedingin es itu Lin Lim. Dia takkan pernah menduga kalau ukiran giok dinasti Tang yang akan dilelang besok adalah palsu. Tuan Wan, di mana Anda menemukan pengrajinnya? Saya pernah melihat ukiran giok itu. Tidak tahu apa-apa. Aku punya koneksi dan membelinya di luar negeri seharga 10 juta. Tak percaya sudah ditaksir 50 juta. Aku ingin tahu siapa orang bodoh yang akan tertipu. Ayo pergi. Sungguh membuka mata hari ini. Benar-benar hebat lihat sesuatu yang Anda sukai hari ini. Cukup banyak, beberapa belum pernah saya lihat sebelumnya. Jangan coba-coba menawar lebih tinggi dari saya lain kali. Saya melihatnya di sebuah buku. Lelang ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji mata emasku. Terlihat sangat bagus. Kenapa kau memakai kacamata hari ini? Kupikir aku akan mencoba beberapa kacamata untuk melihat apakah aku dapat menemukan harta karun. Oh, kau pikir kau bisa menemukan harta karun? Apa kau tahu berapa harga perhiasan ini hari ini? Tuan Wang sepertinya berpikir aku tidak mampu membelinya. Atau apakah dia pikir aku akan membuat kesalahan dalam penilaianku? Jadi kau paham perhiasan ya? Kau pikir kau kaya hanya karena kau sudah menabung sedikit uang. Semuanya. Gu Chenyu ini. Beberapa hari yang lalu dia memakai kostum kodok. Melakukan siaran langsung untuk mendapatkan uang. Apa yang membuatnya memenuhi syarat untuk duduk bersama kita hari ini? Apa dia memenuhi syarat? Hahau. Sungguh menggelikan. Tuan Wang. Kau tahu Nona Lin mengundangku. Apa gunanya trik-trik kecil ini? Nona Lin mengundangmu. Aku tidak tahu soal itu. Aku juru lelangnya. Aku bisa membuktikan bahwa Nona Lin secara pribadi mengundang Gu Chenyu. Jadi dia masuk ke sini dengan mengandalkan seorang wanita. Barang lelang di sini sangat mahal. Bagaimana kita bisa membiarkan karakter teduh ini? Kalian benar-benar menilai buku dari sampulnya. Lupakan Nona Lin. Bahkan jika Tuan Lin dari grup Long Tian datang, dia harus bersikap sopan kepadaku. Oh, Gu Chenyu. Bualanmu semakin menjadi-jadi. Tuan Lin orang seperti apa? Dan dia harus bersikap sopan padamu. Tuan Lin praktis memiliki tempat ini. Tidak banyak orang di sini. Gu Chenyu. Kau benar-benar berpikir Tuan Lin seperti Nona Lin? Gadis semacam itu. Kau menyebut namanya. Seolah-olah kita harus takut. Aku khawatir jika Tuan Lin datang, kalian akan menyesali ini. Gu Chenyu, dengan trik-trik kecilmu ini. Percayalah, aku bisa menyuruh petugas keamanan mengusirmu sekarang juga. Kurasa kau bukan yang bertanggung jawab atas itu. Nona Lin mengundangku. Aku tidak percaya kau berani mengusirku. Mengusir siapa? Tuan Lin. Aku tak menyangka Tuan Lin ada di sini hari ini. Tuan Wang. Tuan Gu adalah teman saya. Saya mengundangnya ke pelelangan ini. Tuan Lin, ada sesuatu yang perlu aku diskusikan denganmu? Apa yang ingin Anda katakan, Tuan Wan? Bahkan jika Nona Lin marah, aku harus mengatakan ini. Nona Lin masih muda. Aku khawatir dia ditipu oleh si tak berguna ini, Gu Chenyu. Nona Lin memang terlalu muda. Setiap barang di sini bernilai lebih dari 10 juta. Jika ada yang rusak, dapatkah anak ini membayar ganti rugi?
Chen Yu, jika kau punya kesempatan nanti, kau harus pergi. Aku akan menjelaskan semuanya pada Tuan Lin. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi The film padamu. was Tianlu, jangan translated khawatir. and Aku kenal Tuan narrated Lin. by M Media. Chen Yu, aku tahu. Aku percaya padamu. Kau harus tetap pergi. Tunggu sebentar. Oh Tuan Lin. Lihat. Dia punya pacar, dan dia masih menggoda Nona Lin. Hahaha. Lihat, dia bahkan membuat Tuan Lin tertawa karena marah. Duci Nyukau. Tuan Lin, tolong, jangan dengarkan omong kosong Wang Tianle. Chen Yu dan Nona Lin hanya teman. Ayah, berhenti menakut-nakuti pacar tuanku. Menakut-nakuti. Wang Tianle, oh Wang Tianle. Kau sekarang lebih mirip badut. Du Chenyu, apa maksudmu? Direktur Lin kukira orang ini dia sendiri dia. Du Chenyu adalah penyelamat hidupku. Dia juga tamu paling terhormat dari grup Longtianku. Tidak Direktur Lin. Si tak berguna Gu Chenyu ini. Bagaimana mungkin dia menjadi penyelamat hidupmu? Aku tak ingin mengulanginya lagi. Lelang hari ini resmi dimulai. Silakan duduk. Tuan Gu, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya beberapa kata kasar dari badut norak. Tidak ada yang serius. Chen Yu, kau menyelamatkan Direktur Lin. Insiden di rumah sakit beberapa hari yang lalu. Kau sibuk dengan lelang. Aku tak sempat bilang padamu. Apa kau takut? Aku baik-baik saja. Tuan Wan, bukankah seharusnya Anda melakukan sesuatu? Direktur Lin, kesempatan ini tidak tepat kan? Dan bukankah ini semua salah paham? Anda mempermalukan tamuku di depan begitu banyak orang. Sekarang kau bilang ini salah paham. Jika memang begitu, kurasa grup Wang seharusnya tidak bekerja sama lagi dengan grup Longtian. Tidak Direktur Lin. Aku minta maaf. Aku salah barusan. Tuan Gu, maafkan aku. Apa yang kukatakan barusan tidak pantas. Kau orang yang berjiwa besar. Jangan marah. Tuan Gu. Sudahlah, lupakan saja. Jangan tunda dimulainya pelelangan. Baiklah, kalau begitu silakan duduk. Duduklah bersamaku di barisan pertama. Baiklah, Kalau begitu aku akan mempersiapkan lelang. silakan. Tuan Gu, apakah Anda familiar dengan batu giok dan perhiasan? Aku kesini cuma iseng hari ini. Ini adalah barang lelang pertama hari ini. Batu giok mentah dari Myanmar. Batu giok dan perhiasan yang dipajang di depan hanyalah barang biasa. Aku sangat tertarik dengan barang lelang terakhir. Barang lelang terakhir. Konon itu adalah ukiran giok dinasti Tang. Tak ternilai harganya. Perkiraan konservatif 300 juta. Kalau begitu aku harus memeriksanya dengan teliti nanti. Hahaha. Barang lelang terakhir hari ini adalah ukiran giok dinasti Tang. Harta karun ini dibeli kembali dari luar negeri. Ini harta karun nasional. Harga awalnya 50 juta. Tunggu sebentar, Direktur Lin. Ada yang salah dengan ukiran giok ini. Ada yang salah. Gu Chenyu, apa maksudmu? Barang lelang telah diperiksa secara menyeluruh. Bagaimana mungkin ada masalah? Tuan Gu, apakah ada yang ingin Anda katakan? Mungkin kita bisa bicara setelah lelang. Ukiran giok ini tampak indah di permukaan. Baik kualitas giok maupun tahun pembuatannya. Menunjukkan bahwa itu dari dinasti Tang, tapi ada retakan di dalamnya. Hanya dengan ketukan ringan. Dan semuanya akan hancur. Gu Chenyu, kau tidak tahu apa-apa tentang perhiasan dan batu giok kan? Tuan Lin Gu Chenyu ini hanya mencoba pamer. Dia hanyalah selebritas internet kecil-kecilan. Bagaimana mungkin dia tahu apapun tentang giok? Aku sendiri yang membawa giok ini kembali dari luar negeri. Aku tahu nilainya dengan sangat baik. Oh, jadi Tuan Wang yang membawanya kembali sendiri. Tak heran kau bahkan tak tahu itu palsu. Gu Chenyu, apa maksudmu dengan itu? Ini telah melalui lapisan seleksi, bukan hanya pendapatku. Kalau begitu aku ingin melihat apakah kalian para ahli benar, atau aku yang benar. Ahai. Bagaimana mungkin orang ini The melakukan film hal was seperti ini? translated Gu Chenyu, and kau mati kali narrated ini. by M Media. Gu Chenyu, apa yang kau lakukan? Aku sedang mengungkap barang palsu. Gu Chenyu, tahukah kau berapa harga giok ini?
Bernilai, barusan dinilai di 100 juta, bisakah kau membayarnya? Tuan Wang, lihatlah. Betapa hancurnya bagian dalam ukiran giok Anda. Aku tidak peduli apakah kau yang memecahkannya. Kau bayar aku. Atau aku akan segera memanggil polisi. Ini sangat tiba-tiba. Tuan Wang, jangan khawatir. Tidak, Tuan Lin. Dia membuat keributan di pelelangan dan menghancurkan barang lelangku. Kau tidak akan tetap melindunginya, kan? Mari ikuti prosedur lelang standar. Kompensasinya akan 2 kali lipat dari tawaran tertinggi. Sepertinya kali ini Tuan Lin, Anda tidak berencana untuk melindungi penyelamat hidup Anda. Gu Qingyu, kau dengar apa yang dikatakan Tuan Lin, kan? 200 juta, bisakah kau membayar? Qianru, Tidak ada jalan keluar sekarang, kan? Qianru, kau tidak ada hubungannya dengan Gu Qingyu ini. Selama kau ikut denganku, kau tidak perlu membayar 200 juta. siapa bilang aku tak mampu membelinya? Gu Qingyu, kau benar-benar keras kepala. Bahkan jika kau telah menghasilkan uang dari streaming, bisakah kau benar-benar mendapatkan 200 juta? Tuan Lin bisa bersaksi untuk ini. Gu Qingyu memang punya 200 juta. Bagus, 200 juta adalah yang terbaik. Kalau begitu, keluarkan sekarang. Aku punya 200 juta. Apa aku bilang aku akan membayarmu 200 juta? Gu Qingyu, apa kau mencoba pura-pura bodoh denganku? Tuan Lin, kurasa 2 kali lipat harga lelang. Agak keterlaluan. Bukankah kita harus menilai ulang? Permintaan Tuan Gu memang masuk akal. Tidak, Tuan Lin. Bukankah ini semua sudah beres? Kenapa divaluasi ulang? Tuan Wang, apa yang Anda permasalahkan? Ku bilang, aku bisa bayar. Tapi harus dengan harga sebenarnya. 200 juta adalah harga sebenarnya. Ukiran giok ini cacat. Nilainya tak sampai 200 juta. Kau pikir kau siapa? Kau pikir itu bernilai berapapun yang kau katakan? Mataku jeli. Mustahil salah. Karena kau begitu yakin. Mau taruhan? Taruhan? Taruhan macam apa? Apa kau takut karena kau kalah baru-baru ini? Kaulah yang salah. Kenapa aku harus takut? Kalau begitu, bertaruhlah. Jika ukiran giok ini, harga sebenarnya melebihi harga awal. Aku akan membayarmu. Jika lebih rendah dari harga awal, kau yang tanggung. Tuan Wang. Dengan banyak orang yang menonton, kau tak akan mundurkan. Menyerah? Baiklah, bertaruhlah kalau begitu. Apa masalahnya? Bagus. Kalau begitu sudah beres. Hari ini pakar Xiang otoritas terkemuka di dunia penilaian ada di sini. Mari kita minta dia naik dan menilai ulang. Apa aku tak menyangka Master Yang juga ada di sini. Sepertinya, bocah bermarga Gu itu tak akan bisa lolos. Pak Sang ahli penilai harta. Pak Xiang, kau harus melihatnya dengan baik. Ini memang giok dinasti Tang kuno. Sepertinya Pak Xiang hanya omong kosong. Adus. Gu Qingyu, apa kau dengar itu? Kau pasti membayar 200 juta itu. Pakar Sang belum memberikan keputusan akhirnya. Kenapa kau terburu-buru? Hei! Tuan Xiang, ada temuan. Keahlian seperti itu. Adus, di permukaan ini tampak seperti giok dinasti Tang. Namun kenyataannya, isinya giok murahan. Cukup untuk membuatnya tampak asli. Hei, tunggu sebentar. Pak Xiang, lihat lagi. Aku membeli ini sendiri. Tidak mungkin ada masalah. Saya berani mempertaruhkan reputasi saya untuk ini. Pasti ada yang salah dengan giok ini. Tuan Yang pasti benar, pasti ada masalah. Tuan Wang, tak ada yang bisa dikatakan sekarang. Aku tidak terima ini, aku akan mencari orang lain untuk menilainya. Silakan. Apa kau pikir penilai Anda lebih baik daripada mata api emasku? Tunggu saja, Gu Qingyu. Bagus, tidak apa-apa. Sudah kubilang. Jangan khawatirkan aku. The film was Ikuti aku mulai translated sekarang, and dan kau akan narrated baik-baik by saja. Emilia. Apa itu? Keahlian potongan giok itu sangat halus. Sebelum dihancurkan, saya bahkan tidak yakin saya bisa melihat apa yang salah dengannya. Bagaimana Anda melihatnya?
Bagaimana aku bisa menjelaskan ini? Haruskah kukatakan padanya bahwa aku mendapatkan penglihatan sinar kali dengan kacamata ini? Tuan Go, jangan rendah hati. Beritahu kami agar kami juga bisa belajar. Ya, Nah ini. Aku bertemu seorang pendeta Tao tua bertahun-tahun yang lalu. Di gunung itu. Dia secara singkat mengajariku sedikit teknik penilaian. apakah dia Taois yang sama yang mengajarimu ilmu pengobatan? Bisakah Anda memberi saya informasi kontaknya? Pendeta Tao tua itu. Tapi aku tak dapat menemukannya lagi. Tuan Lin Pakar. Kalau tak ada lagi, aku dan Qianlu akan pamit. Sampai jumpa. Pemuda ini luar biasa. Jika saya punya anak perempuan, saya akan menikahinya dengannya. Aku juga. Ayah, Hahaha. Puspop. Haha. Anak baik. Selesai mandi. Qinyu, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Dengan semua uang ini dan beberapa barang aneh lainnya. Dari mana semua uang ini berasal? Dari siaran langsungku. Donatur terbesarku memberikannya padaku. Dan sebagian dari menyelamatkan Tuan Lin terakhir kali. Tuan Lin memberikannya padaku. Lalu, apa ini? Anjing bodoh ini adalah anjing surgawi yang melolong. Gu Chenyu, kau bicara omong kosong lagi. Ponselku sepertinya berdering. Aku akan menjawabnya. Baiklah. Begitu banyak orang baru bergabung dengan grup. Dan mereka terus meminta kabar terbaru. Baiklah, baiklah. Tunggu saja aku online dan kumpulkan hadiah kalian. Oh, para penontonku tersayang. Bersiaplah untuk mengirimkanku hadiah. Hadiah macam apa? Aku agak bersemangat. Pemirsa, aku kembali. Kirim hadiah-hadiah itu. Oh, tak masalah. Ini hanya tempat pertama. Ini mudah bagiku. Gampang sekali. Berjalan di belakang Strema. Dewi siapa itu? Siapa lagi kalau bukan? Jauh lebih cantik daripada Strema. Pasti seorang Dewi. Dewi. Itu pacarku. Iri kan? Cantik kan? Haha. Tidak sama sekali. Aku harus berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka kan? Tak masalah, aku pasti akan bernyanyi untuk kalian lain kali. Baiklah. Wah, ini keterlaluan. Terima kasih atas dukungannya para penontonku yang luar biasa. Haha, aku sudah menerima semua hadiahnya. Terima kasih, aku sungguh bersyukur. Kalau begitu lain kali aku akan menampilkan striptease. Striptease katamu. Tidak masalah sama sekali. Qinyu. Terima kasih. Qinyu, Aku harus pergi. Qinyu, bibimu sangat membutuhkanmu. Ada apa? Aku tidak tahu. Kau tanya dia. Ibu, ada apa?